Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui jalur perairan Kepulauan Riau. Total narkotika yang berhasil digagalkan masuk Indonesia seberat 1,9 ton. Ada di belakang satu. Stop anjing. Bang, mereka di kiri semua, jangan di depan, jangan dari depan. Kata. Oke, langsung senjata siap jaga. Sebuah kapal berbendera Thailand berusaha menyeberangi perairan Selat Durian, Riau secara ilegal. Tim patroli TNI Angkatan Laut yang mencurigai kapal tersebut langsung menghentikan dan di dalamnya terdapat 5 awak, di mana 1 orang memiliki kewarganegaraan Thailand dan 4 lainnya berkewarganegaraan Myanmar. Barang bawaan yang mereka berusaha selundupkan adalah narkoba jenis sabu dan kokain. 705 sabu-sabu, 705 kilo sabu-sabu, 1,2 ton kokain. 1,2 ton. Penangkapan kapal narkoba ini berawal dari kecurigaan petugas yang mendapatkan kapal ikan tetapi tidak memiliki alat penangkap ikan. Dokumen kapal pun tidak dilengkapi dengan izin pelayaran yang sah. Kini kapal dan seluruh ABK serta barang bukti diamankan di Dermaga Lanal, Tanjung Balai, Karimun untuk proses pemeriksaan dan hukum lebih lanjut. Dari Kepulauan Riau, Gustianosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla RI bersama Satgas TNI menggagalkan pengiriman 25 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Malaysia. Pengiriman calon pekerja ilegal menuju Tawau, Malaysia melalui pelabuhan Tunon, Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berhasil digagalkan oleh tim Bakamla RI dan Satgas TNI pada Kamis dini hari. Penangkapan dilakukan saat tim gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan terhadap KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan. Dari hasil pemeriksaan teridentifikasi 17 CPMI-NP, 12 laki-laki dan 5 perempuan. Terdapat juga 8 orang lainnya, yakni 2 laki-laki dan 6 perempuan yang sempat melarikan diri saat hendak dibawa ke BP3MI. Namun identitas berupa KTP mereka berhasil dipegang tim gabungan. Para CPMI-NP yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT dibawa menuju kantor BP3MI untuk penunukan untuk menjalani proses verifikasi dan pendataan resmi di bawah koordinasi BP3MI. Yes. Nah, itu ganteng tuh. Saya mau ngapain? Ratusan warga negara asing bermasalah di berbagai wilayah Jabodetabek diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. WNA bermasalah tersebut mulai dari soal izin visa hingga tindak kriminal. Sebanyak 170 warga negara asing yang bermasalah berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia selama periode 12 hingga 14 Mei 2025. Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan, ratusan WNA bermasalah tersebut diamankan dari sejumlah wilayah di Jabodetabek melalui kantor wilayah imigrasi masing-masing area. Pelanggaran yang dilakukan oleh ratusan WNA ini pun bervariasi. Antara lain adalah pelanggaran izin tinggal atau overstay, keributan, membuat onar, sponsor fiktif, hingga penyalahgunaan visa atau visa fiktif, yaitu masuk Indonesia dengan visa investor, namun tidak melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Kemudian para WNA yang diamankan paling banyak berasal dari negara yang pertama menduduki peringkat pertama di Nigeria, ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang. Kemudian Pakistan ada 14 orang, Sierra Leone ada 12 orang, Pantai Gading ada 8 orang, dan Gambia ada 8 orang. Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
Selain itu, pengenaan teks ataupun tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim diperiksa Polda Banten. Dirinya diperiksa terkait dengan kasus dugaan permintaan proyek senilai 5 triliun rupiah di PT Chandra Asri Alkali tanpa proses lelang. Terkait video viral kemarin berarti ya Pak? Ada komentar nggak Pak? Nanti aja. Belum ada komentar berarti ya Pak? Ya udah. Makasih ya Pak ya. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kota Cilegon bernama Muhammad Salim atau yang dikenal Abah Salim diperiksa Polda Banten pada Kamis siang kemarin. Kendati demikian, Salim tidak mau berkomentar terkait pemeriksaannya ini dan langsung menuju ruangan pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait beredarnya video viral diduga pejabat Kadin Cilegon yang meminta proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali atau CAA. Selain Ketua Kadin, Polda Banten juga memanggil semua pihak yang berada dalam video viral tersebut. Sprint penyelidikan dan pada kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan 5 orang saksi, yang mana 1 orang saksi tersebut Ketua Kadin dan 4 lainnya yaitu adalah dari pihak PT Chandra Asri Alkali dan pihak PT Cengda. Kemudian untuk hari ini diagendakan melaksanakan pemeriksaan 8 orang saksi lainnya yang berada di dalam unggahan video tersebut. Sebelumnya, video dugaan pemalakan proyek sebesar 5 triliun rupiah tanpa lelang beredar dan viral di media sosial. Dalam video, sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Kota Cilegon. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengda ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan, salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.